Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membuat video untuk menjelaskan materi kuliah usul tarbiyah, yaitu materi usul tarbiyah, sama halnya seperti usul fikih, yaitu asal-asal fikih. Kemudian dalam usul tarbiyah ada beberapa dasar pokok usul tarbiyah, yaitu yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, sirah sahabat, dan kesungguhan para ulama muslim. Pendidikan Islam bukan didasarkan pada hawa nafsu, bukan juga berdasar pada ideologi yang jauh dari syariat, akan tetapi pendidikan Islam mempunyai landasan dan sumber hukumnya sendiri, sehingga sejalan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam merealisasikan tujuan diturunkannya ajaran agama Islam, serta untuk menjamin kebahagiaan siapapun yang mengikutinya, baik di dunia maupun di akhirat. Landasan utama dan pokok rujukan itu ialah Al-Quran. Kaum Quraisy mencapai puncak kefasihan bahasa dan keindahan struktur kata yang tak tertandingi pada masanya, dibuktikan dengan syair-syair, pujian-pujian, qasidah, dan berbagai produk keindahan dan keunggulan bahasa Arab yang dinukil dari mereka. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran, akal pikiran mereka terperanjat kagum dan merasa sastra Quraisy di bawah kualitas Al-Quran. Memang jelas, Al-Quran datang untuk mengalahkan pada masa itu, untuk mengalahkan syair-syair kaum Quraisy. Bahkan mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan suatu surat yang bisa menyamai atau mengungguli Al-Quran. Meskipun mereka semua bersatu dan berkumpul saling membantu di antara mereka. Quran surat Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yajtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Yang artinya, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan serupa Al-Quran ini, maka mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain antara jin dan manusia untuk membantu membuat seperti Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk dalam bentuk akidah, yaitu kepercayaan yang harus diikuti oleh manusia. Akhlak yang harus dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Kemudian syariat dan hukum yang membimbing dan membina, mengarahkan manusia untuk mengetahui hubungannya muamalah ma'allah, ma'annas, dan ma'al bi'ah. Ada beberapa ayat tentang pendidikan atau pendidik di dalam Al-Quran, yaitu salah satunya surat An-Nahl ayat 43 sampai 44, kemudian surat An-Nahl ayat 170, kemudian ayat Al-Quran tentang tujuan pendidikan, yaitu kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Kemudian ayat Al-Quran tentang kewajiban belajar mengajar disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 19 sampai 20. Kemudian ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang metode pembelajaran, Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 67. Ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan antara lain ialah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian surat Az-Zumar ayat 9, kemudian surat Al-Fatir ayat 28, kemudian surat Al-Ankabut ayat 43, kemudian surat Al-Mujadalah ayat 11, dan kemudian surat Toha ayat 114. Sumber kedua, yaitu menjadi rujukan bagi pendidikan Al-Quran, pendidikan ialah sirah An-Nabawiyah. Para sahabat utama dan pertama menerima wahyu saat itu sering menemui kesulitan dalam menerima dan memahami Al-Quran. Karenanya mereka selalu meminta penjelasan kepada Rasulullah SAW. Penjelasan itu disebut sunnah. Sunnah diidentik dengan thoriqah yang berarti jalan. Hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai dasar atau sumber kedua setelah Al-Quran. Jadi
panutan atau pedoman kehidupan manusia setelah Al-Quran ialah hadis. Karena hadis yang berarti perkataan atau perbuatan atau ketetapan melalui Rasulullah SAW yang menjelaskan atau mempraktekkan segalanya yang berkaitan dengan akidah, syariah, dan akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Ada dua fungsi penjelasan Nabi Muhammad SAW, yaitu bayan takkid, antara menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan bayan tafsir, memperjelas atau merinci, membatasi apa yang ada di dalam Al-Quran. Dalam konsep pendidikan, kedudukan sunnah mempunyai dua manfaat, yaitu menjelaskan sistem pendidikan Islam sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan menerangkan hal-hal rinci yang tidak terdapat di dalamnya. Menggariskan metode-metode pendidikan yang dapat dipraktikkan. Tujuan pendidikan, jadilah orang yang berilmu atau orang yang belajar atau orang yang mendengarkan ilmu atau yang mencintai ilmu. Fungsinya untuk apa? Ya untuk menjadikan manusia ini agar tidak tersesat ke jalan yang sesat, tersesat terlalu jauh. Maka kata hadis riwayat Baihaqi, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, antara dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Maka dari itu, kita untuk mendapatkan dunia dan akhirat, kita harus berilmu. Dalam artian kita harus belajar dan mengajar. Sumber yang ketiga, atas dasar pendidikan ini ialah sirah nabawiyah atau asar Nabi, jejak. Pada masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib saat itu mengalami perkembangan sehingga sumber hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah juga dijadikan atsar atau bekas. Atsar yaitu perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat, dalam artian bekas ataupun jejak. Atsar dapat dijadikan sebagai pegangan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 100 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Maksud kalimat dari orang yang benar pada ayat itu adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena mereka lah yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Apa yang mereka lakukan tergantung dan dilihat dari apa yang Rasulullah SAW lakukan. Rokyun atau pendapat atau pemikiran manusia. Masyarakat dan dunia akan selalu dan akan terus mengalami perkembangan, apalagi pada zaman saat ini di era 5.0, di era society, perubahan semakin signifikan. Apabila kita tidak bergerak, tidak bergerak untuk menghadapi perubahan yang datang, maka kita akan tenggelam, baik pola pikir maupun perilakunya, organisasi dan susunan maupun lembaganya. Begitu dengan lapisan masyarakat, kekuasaan, dan wewenangnya. Pendidikan sebagai suatu institusi juga turut mengalami perubahan sesuai perubahan zaman dan tuntunan masyarakat. Dasar hukum yang memboleh penggunaan pemikiran manusia atau ro'yun adalah sebuah hadis percakapan Rasulullah SAW dengan Mu'az bin Jabal. Ketika itu Mu'az akan diutus di Yaman. Hai Mu'az, jika engkau diminta memutuskan perkara, dengan apakah engkau memutuskannya? Kata Nabi. Mu'az menjawab, dengan kitab Allah, Al-Quran. Otomatis. Maka Rasulullah bersabda, jika engkau tidak mendapati dalam Al-Quran itu, apa yang akan kau lakukan? Maka Mu'az langsung menjawab, dengan sunnah Rasulullah SAW. Begitu, seperti kata Mu'az. Rasulullah bersabda kembali, jika engkau tidak mendapati di situ, maksudnya di sunnah Rasulullah, Mu'az menjawab, saya berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan kembali atas dasar itulah. Maka ro'yun meliputi ijtihad, maslahah mursalah, dan urf, adat kebiasaan masyarakat, al-adah. Maka dalam ushul fiqh itu al-adatu muhkamatun atau muhakkamah, suatu adat atau kebiasaan dapat dihukumi. Jika engkau bisa, jadilah seorang ulama. Jika engkau tidak mampu, maka jadilah penuntut ilmu. Bila engkau tidak bisa menjadi seorang penuntut ilmu, maka cintailah mereka. Dan jika engkau tidak mencintai mereka, maka janganlah engkau benci mereka. Umar bin Abdul Aziz.
Kemudian ijtihad ulama. Ijtihad dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh untuk selalu berdasarkan ajaran Islam. Usaha keras ini dilakukan ketika pada masa tertentu dan di daerah tertentu dan tidak ditemukan petunjuk yang jelas dari nas Al-Quran ataupun sunnah. Maka ijtihad ini menjadi jalan penentu ketika tidak ditemukan dari pedoman pertama Al-Quran kemudian as-sunnah suatu masalah tersebut. Ijtihad sudah dilakukan para ulama sejak zaman sahabat. Namun tampaknya literatur-literatur yang ada menunjukkan bahwa ijtihad masih terpusat pada hukum syara'. Kemudian pendidikan ini setelah melampaui banyak dasar-dasar pokok melalui Al-Quran, As-Sunnah, kemudian Sirah Nabawiyah dan Sirah ataupun Atsar, kemudian ijtihad, maka dasar-dasar pendidikan ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena dengan pendidikan manusia akan terus tidak nomaden, akan terus berpindah, akan terus mengevaluasi dirinya dan mengembangkan peningkatan dirinya agar kapasitas dan kemampuan manusia dalam dunia saat ini untuk menjadikan regenerasi yang lebih baik. Maka dari itu diperlukan pendidikan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi mata kuliah Ushul Tarbiyah dan dasar-dasar pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodoh amat, masih banyak.